Welcome back Hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview Marvel Legends Custom Unworthy Thor. Sebenarnya Unworthy Thor sendiri udah pernah keluar Marvel Legends-nya yang versi SDCC tahun 2017. Cuman gue kayak ngerasa kurang serak aja sama bagian rambutnya, kayak belah tengahnya tuh kayak menurut gue kurang banget. Emang gue ngerti sih arah Marvel tuh pengen bikin Thor yang lebih wild gitu ya. Cuman malah pas ada belah tengahnya itu malah kelihatan jadi kayak lebih culun gitu. Walaupun jenggotnya udah sangar gitu di sculpt yang di figur SDCC itu. Nah, sedikit background mengenai Unworthy Thor. Jadi ini adalah fase emo Thor di mana dia tuh nggak bisa ngangkat Mjolnir. Kayak gara-gara waktu itu tuh Nick Fury tuh udah punya kekuatan Watcher's Eye, di mana dia udah tahu rahasia semesta and all that space magic bullshit gitu ya. Terus dia bilang ke Thor, dia bisikin gitu 3 kalimat. Untuk kalimatnya sendiri gue nggak hafal, jadi gue tunjukin di sini aja, nanti bisa kalian pause gitu ya. Jadi intinya dari kalimat tersebut adalah semua dewa itu unworthy gitu, karena mereka tuh egois dan terlalu mentingin diri sendiri. Terus juga mereka pendendam gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak layak gitu dapat kasih sayang dari makhluk-makhluk yang lain gitu. Kurang lebih kayak gitulah dia ngomongnya ya, si Nick Fury ya. Cuman, atau correct me if I'm wrong kalau misalnya gue salah. Setelah itu Thor ngerasa kayak pas denger itu langsung hilang gitu. Dia ngerasa langsung unworthy. Dia jadinya karena dia ngerasa kayak gitu, dia nggak bisa ngangkat Mjolnir itu lagi. Jadi emang power of mind cuy. Jadi kalau lu ngerasa lu yakin bisa, lu bisa gitu loh. Nah, jadi di ceritanya itu Unworthy Thor itu dia sekarang jadi pakai nama Odinson aja karena dia ngerasa dia bukan Thor lagi. Sekarang at the moment yang jadi Thor itu adalah Jane Foster, karena Jane Foster sekarang bisa, dia worthy gitu ngangkat Mjolnir dan jadi Lady Thor yang mungkin kalian tahu. Si Nick Fury juga bilang kalau Gore itu benar selama ini, bahwa gods itu unworthy. Makanya si Gore ini punya obsesi untuk ngebantai dewa-dewa gitu. Dan kebetulan banget nih film yang Thor Love and Thunder itu based on Unworthy Thor, atau yang gue bahas sekarang ini. Jadi nanti si Jane Foster jadi Thor, terus Thor sekarang megang Stormbreaker ya. Dan ada karakter Gore itu guys, yang The God Butcher yang ngebantain semua dewa, dan diperankan oleh Christian Bale. Gue sih hype banget sih nungguin ini sih, jadi nggak sabar ya. Back to the topic. Jadi di sini diceritain kalau Thor itu mencoba untuk mendapatkan Mjolnir yang lain. Jadi yang Mjolnir gua maksud ini adalah Ultimate Mjolnir. Nah, bingung kan kenapa kok bisa ada Ultimate Mjolnir, sedangkan ini kan main universe gitu ya. Mestinya Ultimate Mjolnir kan munculnya cuma di Ultimate Universe. Jawabannya adalah karena waktu itu kalau misal kalian perhatiin tahun 2018 itu ada big crossover event namanya Secret Wars. Nah, Secret Wars ini adalah attempt-nya Marvel untuk nge-reboot universe-nya. Jadi Ultimate Universe digabung sama Mainline Universe. Nah, makanya bisa ada Ultimate Mjolnir di main universe ini. Nah, jadi si Thor mencari itu untuk kayak jadi dia sebenarnya nyari Ultimate Mjolnir itu biar dia bisa ngebuktiin kalau dia tuh worthy lagi loh. Dia layak gitu untuk megang Mjolnir lagi. Tapi di perjalanannya itu perjalanan yang sangat perilous, yang sangat berbahaya gitu, to the point dia sampai kehilangan tangannya. Makanya kalau lihat di figurnya ini kalian bisa lihat dia tuh tangan kirinya tuh kayak tangannya warna hitam. Nah, ini tangan warna hitam ini apa sih? Ini adalah prosthetic arm dari Uru ya, dari besi Uru. Besi Uru itu sendiri itu adalah besi yang dipakai untuk hammer Mjolnir itu. Nah, tangannya itu potong karena dipotong sama malekith. Kayak kan emang pas udah Thor udah nggak megang Mjolnir jadi cupu gitu kan, jadi gak terlalu kuat, makanya bisa sampai kepotong gitu lah. Terus juga diceritain dia ketemu Beta Ray Bill, dan dia juga berhadapan dengan Children of Thanos, Children of Thanos dan Thanosnya sendiri untuk rebutan Ultimate Mjolnir itu. Yang sedikit spoiler, dimana akhirnya juga dia nggak megang Ultimate Mjolnir itu. Kayak gue bacanya sedikit anti-climatic ya. Kayak gue udah nunggu-nunggu, please dong Thor megang Ultimate Mjolnir, pasti GG banget, keren parah gitu kan. Terus akhirnya juga nggak diambil. Terus dia kayak lebih fokus, dibandingkan gue fokus untuk jadi layak untuk megang Mjolnir, mendingan gue jadi orang yang ngelakuin hal yang bener aja deh. Dia akhirnya nyampe ke conclusion ke situ gitu loh, selama soul searching ini ya. Dan yang megang Ultimate Mjolnir itu malah si Volstagg. Terus dia jadi War Thor. Emang agak gitu ceritanya ya.
bagus tapi endingnya kurang lebih kayak gitu. Oke, gak usah terlalu banyak ngomong, langsung aja kita bahas figurnya ya. Dan ini dia hasil customan dari Mas Panji Kusumo. Shout out to Mas Panji. Bagi kalian juga yang pengen custom figur, entah itu Marvel Legends atau DCUC, kalian bisa langsung klik link in the description below untuk pergi ke Facebooknya Mas Panji. Langsung add friend aja terus send message. Nah, gue emang request spesial sama Mas Panji karena gue waktu itu iseng lihat hasil customannya, ternyata dia pernah nge-custom Unworthy Thor. Terus gue kayak langsung gas banget lah, langsung impulsif gue keluar tuh. Apalagi udah ada hype dari Thor Love and Thunder gitu kan, gue kayak pengen banget Unworthy Thor. Soalnya emang Thor Love and Thunder itu basicnya tuh dari Unworthy Thor. Nah, terus akhirnya Mas Panji bilang kayak gue tuh harus dapetin kepala Old Man Hawkeye. Nah, ini adalah salah satu kepala Marvel Legends yang lumayan sulit dicari saat itu pas gue cari ya. Soalnya emang itu kepala yang biasa dipakai untuk customan, entah itu karakternya biasanya yang brewok-brewok gitu, kayak misalnya Aquaman atau contohnya Thor gitu ya, obviously yang gue pakai sekarang. Terus untuk bodinya itu gue pakai Marvel Legends Odinson atau Thor muda lah waktu itu, dan dia juga emang udah dapet si Jarnbjornnya. Nah, pas gue udah dapet dua-duanya, langsung gue samperin Mas Panji, Mas gue udah dapet ini akhirnya kapan kita bisa mulai di custom ini figurnya. Langsung katanya secepatnya udah kirim dah, gas, udah langsung gue kirim gitu. Nah, ini hasilnya Mas Panji ini mantep banget, soalnya emang sesuai sama di komiknya ya. Gue emang request tuh emang pengen kayak Unworthy Thor di komik. Nah, terus rambutnya itu dicat warna kuning dan sedikit blondie dikit, tapi dikasih ada aksen hitam, itu lebih kayak guratan-guratannya gitu, kayak nunjukin liningnya. Terus untuk bagian matanya itu dicat jadi warna putih, jadi biar ngeliatin kalau si Thor ini lagi god mode banget gitu. Walaupun sebenarnya Unworthy Thor ini adalah salah satu fase Thor yang lagi ibaratnya powerless lah, nggak terlalu kuat. Terus juga kalau misal kalian perhatiin di sini yang tangan warna hitam itu yang Black Uru Arm itu sculpt ya guys. Jadi di sculpt lagi, ditambahin sculpt baru, bukan dari sananya. Soalnya emang itu aslinya tangan biasa polosan gitu kalau yang dari Odinson. Dan ini mungkin agak sedikit terinspirasi dari tangan yang Destroyer, tapi tetap keren menurut gua. Terus juga itu ada bagian band aid-nya di tangan yang sebelah kanan tuh kayak juga dikasih weathering sedikit. Terus di bagian kapaknya juga di repaint jadi lebih metalik, jadi semakin real kayak besi beneran. Dan yang paling noticeable lagi itu bagian cape-nya guys. Kalau misalnya dari cape-nya itu yang Marvel Legends yang Odinson itu tuh cape-nya itu dari plastik, dan itu plastik yang cenderung kaku. Jadinya kalau misalnya kalian posen tuh suka nabrak-nabrak gitu. Gue kayak juga kurang suka sih. Dan untungnya sama Mas Panji diganti sama material kain. Jadinya dia pas pose itu semakin organik dan lebih natural gitu loh. Jadinya malah makin bagus artikulasinya pas diganti pakai kain. Pokoknya ini emang customannya gokil banget sih. Emang kayak keren banget nih. Ini memang hasil customan yang work of art sih. Gokil. Untuk tinggi figurnya sendiri tuh sekitar 6,5 inci, mungkin sekitar 16-17 cm gitu. Sama HG Maganak dan HG Mbah, Marvel Legends Classic Thor, Marvel Legends Beta Ray Bill, Marvel Select Thor God of Thunder, dan Marvel Select Thanos. Dan seperti biasa Marvel Legends itu emang terkenal dan artikulasi yang bagus ya guys. Kepalanya bisa muter 360 derajat, terus bisa nunduk sejauh ini, bisa ngedongak sejauh ini, ada kayak side to side sedikit. Terus untuk tangannya bisa muter 360 derajat, bisa ngerentang sejauh ini, lumayan jauh. Terus ada bicep swivel 360 derajat ya. Terus juga ada double jointed elbow, jadi bisa nekuk sejauh ini. Ini mungkin sedikit terhalang karena udah ditebelin ya sama scope-nya. Terus ada rotasi di pergelangan tangannya, ada hinge joint, bisa depan belakang kayak gini. Ups. Aduh, pennya agak ngelotok dikit. Terus untuk torsonya dia bisa muter 360 derajat. Bisa ada ab crunch sejauh ini. Terus karena Mas Panji ganti ini dengan kain, bisa ngedongak sejauh ini guys. Artikulasinya malah jadi makin bagus karena di custom pakai kain. Terus dia ada perfect spread gitu ya di kakinya. Bisa nendang sejauh ini, bisa nendang ke belakang sejauh ini. Terus ada thigh swivel 360 derajat guys.
Terus ada double jointed knee, jadi bisa sejauh ini. Terus untuk di kakinya bisa maju sejauh ini, bisa mundur sejauh ini. Terus juga ada ankle pivot. Dan untuk aksesorisnya dia dapat Yarnbjorn alias kapak sakti ya guys. Tapi ini dapat dari Marvel Legends yang Odinson itu guys, bukannya dari Old Man Hawkeye. Nah jadi kebetulan udah di repaint juga sama Mas Panji, jadinya lebih metalik ya. Di sini kayak silvernya tuh ada kayak ada dry brushing yang apa kayak kotor-kotor gini, jadi kelihatan banget besi beneran. Tapi walaupun dari kayak gitu tetap shiny, shimmering, splendid, kayak cakep banget paint jobnya. Terus juga emang di sini juga kayaknya dicat juga jadi warna kayu yang lebih gelap, sama ada beberapa sedikit ornamen silver. Tapi kalau dari sculptnya dari sananya sendiri sih emang gue udah suka banget, nih sesuai banget sama yang di komiknya, kayak cakep banget. Tapi makin cakep lagi tuh pas udah di repaint. Memang kalau misalnya dari figurnya sendiri ini artikulasinya emang udah bagus. Terus sculptnya si Marvel Legends Odinson atau yang Thor itu emang udah bagus, kayak dia sculptnya kelihatan gitu ya, muscle definitionnya, dan juga dia punya artikulasi juga udah pasti bagus. Terus memang ini menurut gue adalah salah satu body yang perfect untuk Unworthy Thor ini. Terus ya yang paling menurut gue agak anomali itu adalah kepalanya si Old Man Hawkeye, yang terutama yang kayak gini ya kepalanya ya guys ya. Yang satu lagi tuh kayak kurang laku gitu. Ini adalah kepala yang sering banget dicari sama customizers gitu. Gue juga bingung, mungkin kayak jadi orang-orang yang tokoh yang muka brewokan rambut panjang gitulah bisa pakai ini. Mungkin ya siapa tuh yang di Jupiter's Legacy juga mungkin bisa pakai kepala ini kali ya, atau kayak Aquaman juga mungkin bisa pakai kepala ini. Emang sought after banget, sampai akhirnya tuh gue nyarinya tuh setengah mati, soalnya ini adalah salah satu main komponen yang harus gue pakai untuk custom di Mas Panji. Sekali lagi shout out untuk Mas Panji, bagi kalian yang mau custom juga langsung klik in the description. Dan abis itu di cat, di repaint, dan juga ada minor sculpting sama Mas Panji, jadi makin keren banget. Jujur gue suka banget sih sama figur ini nih Mas, kacau, recommended customizer. Dan emang kayak ada alasannya kenapa gue suka banget sama fase Thor yang ini, karena menurut gue ini adalah dimana Thor itu tuh nggak perlu pakai armor atau nggak perlu pakai helm, dia udah sangar banget ternyata emang dari awalnya. Jujur gue sebenarnya emang suka banget sama karakter yang ibaratnya fully armored gitu ya, nggak tau, kayak keren aja. Mungkin gue emang suka banget tuh antara knights, kesatria, sama robot-robot gitulah. Nah tapi exception untuk Unworthy Thor ini gue suka banget nih desainnya kayak gini, yang grunge, yang emang ibaratnya kotor, terus habis itu juga apa namanya tuh sangar gitu ya, kacau sih. Dan juga sebenarnya Unworthy Thor itu juga ada beberapa ganti kostum. Yang ini ada kostum yang paling pertamanya nih, jadi emang cuman masih kayak gini doang, tapi pas udah berikutnya dia potong rambut, terus juga pakai baju gitu, kayak pakai baju biasa, kayak cuman kayak pakai singlet doang juga sih itu pun. Terus habis itu pakai cape gitu, tapi menurut gue kayak kurang sangar. Nah tapi emang sedikit bahas lore tadi, kayak kan gue sempat bilang tuh kalau si siapa akhirnya dia nggak megang Ultimate Mjolnir kan. Tapi di game Netmarble yang Marvel Future Fight, kalau kalian dapetin karakter Unworthy Thor, kalau nggak salah dia tuh megang Ultimate Mjolnir, makanya tuh kayak sedikit apa ya, kontra gitu sama kenyataan di komiknya. Tapi ya it's no big deal, tetap cool karakter sih. Nah jadi emang figur ini dari basic figurnya sendiri aja nih emang udah sikat banget ya, tapi setelah di custom Mas Panji jadi makin pecah. Dah segitu aja dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video hipsters. Jane.